Dalam seri yang ke-13 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Lili Nur Indasari sebagai Nari Rate, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Ape Burhan sebagai Rekyan Wuru, Katarina sebagai Nyiwari, dan Nusri pembawa cerita. Jangan! Lepaskan tanganku, Kakang. Jangan, Rati. Jangan. Lepaskan. Biar aku mati saja, Kakang. Biar aku mati saja. Rati, jangan begitu. Tidak baik membunuh diri sendiri. Tidak ada gunanya aku hidup lagi. Aku wanita yang penuh lumpur dosa. Aku wanita paling hina. Lebih baik aku lenyap dari muka bumi ini. Lepaskan! Lepaskan aku, Kakang! Lepaskan! Rati! Rati! Kau kira dengan bunuh diri urusanmu akan selesai? Kau akan mati penasaran, Rati. Dan kau akan meninggalkan racun yang akan membuat kami semua menderita. Kakang Kamandanu, mengapa pikiranku menjadi gelap sekali? Mengapa? Rati, dalam keadaan seperti ini, kita harus tetap tegar dan tabah. Jangan menuruti luapan perasaan yang akhirnya bisa mencelakakan diri kita sendiri. Nah, pisau ini harus dibuang sejauh-jauhnya. Pisau itu sudah kubuang jauh ke dasar jurang. Dia tak akan bisa membujukmu lagi melakukan perbuatan yang amat nista. Sekarang, marilah kita duduk, Rati. Aku akan bicara denganmu. Bisa membuatmu bahagia. Kalian akan hidup rukun sampai kakek nenek. Banyak rezeki dan banyak anak. Kakang Kamandanu, begitu mulianya hatimu. Kau pun wanita yang paling manis yang pernah ku kenal, Rati. Hanya karena sesuatu yang tak akan pernah ku mengerti. Kalau aku melepaskanmu. Mencarimu. Beliau memanggil kita berdua. Sepertinya ada sesuatu yang penting yang hendak beliau sampaikan pada kita. Kakang tahu aku ada di sini? Kalau tidak ada di mana-mana, kau biasanya duduk merenung di tepi padang ilalang ini. Baru saja aku menyelesaikan persoalanku dengan Nari Rati. Nari Rati? Iya, Kakang. Sekarang tak ada lagi yang menjadi ganjalan di hati kami. Dan sekarang aku ingin menyelesaikan persoalanku denganmu, Kakang Dwi Pangga. Persoalan apa lagi? Nari Rati mencintaimu. Kuharap kau tidak menyia-nyiakan cintanya. Adik Kamandanu, terus terang aku pun mencintainya. Bagaimana aku akan menyia-nyiakannya? Dia akan menjadi istri yang baik. Dan aku percaya kau pun akan menjadi suami yang baik. Adik Kamandanu, kau memaafkan kami berdua. Iya. Kupikir tak ada yang bisa dipersalahkan. Semua sudah menjadi kehendak Hyang Widi. Aku relakan Nari Rati jatuh ke pangkuanmu, Kakang. Karena aku yakin kau bisa membahagiakan hidupnya. Adik Kamandanu, terima kasih atas pengertianmu yang sangat besar ini. Aku berjanji akan mencintai Nari Rati sampai akhir hayatku. Aku bahagia sekali mendengar janjimu. Mempunyai mutu yang tidak diragukan lagi. Pemerintah Singasari sudah mengakui secara resmi. Dan senjata-senjata buatan Hanggareksa sudah diuji keampuhannya dalam berbagai peperangan. Para perwira pasukan merasa bangga bila terselip senjata buatan ayahmu di pinggangnya. Pamornya akan naik dan keberaniannya menjadi berlipat ganda. Lihatlah. Keris Nagatapa. Keris semacam ini banyak disukai para senopati agung yang diturunkan ke gelanggang pertempuran. Nih, ini keris naga polah. Polah artinya bergerak. Maka bentuk keris ini berlekuk-lekuk, seperti seekor ular naga yang sedang bergerak-gerak. Tuanku Lembu Sora dan banyak kapuk menyukai keris semacam ini. Di samping indah bentuknya, keris ini juga ampuh. Yang ini pedang atau kelewang. Perhatikan jenis logamnya.
tidak begitu berat. Tapi kerasnya melebihi batu-batuan dari langit. Berapa ribu kepala terputus dari tubuhnya dengan senjata semacam ini. Ketika terjadi perang besar antara pasukan Kediri melawan pasukan Tumapel, Desa Ganter menjadi saksi pembunuhan besar-besaran itu. Nah, anak-anakku, kalian berdua yang harus mewarisi keahlian ayahmu dalam hal pembuatan senjata pusaka ini. Kalian harus mampu mencipta keris Nagatapa yang ampuh seperti yang dimiliki Gusti Ranggalawi yang bernama Megalamat. Kalian juga harus bisa menciptakan keris naga polah. Juga harus bisa membuat pedang-pedang yang tajamnya melebihi pisau cukur. Kalian juga harus mampu menciptakan tombak-tombak yang nantinya diperhitungkan pihak musuh. Kalian harus terus belajar dan menggali pengetahuan tentang senjata pusaka sebagai tanda bakti kalian pada orang tua. Dwi Pangga dan kau, Kamandanu. Iya, Ayah. Ketahuilah, ada satu hal yang menjadi ganjalan di hati ayahmu dalam hal memelihara dan mengembangkan usaha pembuatan senjata pusaka ini. Apakah itu, Ayah? Ada seseorang yang kemungkinan bisa menjegal usaha kita ini. Siapa, Ayah? Kalian tentu kenal dengan baik. Dia sahabat ayahmu sendiri. Barangkali yang Ayah maksudkan Paman Ranubaya? Ya, Kakang Ranubayalah orangnya. Bukankah Paman Ranubaya selama ini membantu Ayah membuat senjata pusaka? Sudah berapa puluh senjata pusaka pernah dikirim kemari melalui Paman Wirot, muridnya yang setia. Iya, itu dulu Kamandanu. Sekarang dia tidak mau bekerja sama lagi dengan ayahmu. Mungkin dia mempunyai maksud-maksud tertentu. Mungkin Paman Ranubaya sudah merasa tua, Ayah, dan merasa tidak sempurna lagi dalam bekerja menciptakan senjata pusaka. Kalian tidak perlu ikut campur urusan ini. Kalau Ranubaya tidak mau bekerja membantu aku, dan itu karena maksud-maksud yang kurang baik, Anggareksa yang akan turun menghadapinya. Kamandanu. Iya, Ayah. Kau masih sering datang ke rumahnya? Iya. Sekali waktu, Ayah. Soalnya Paman Ranubaya sangat baik pada saya. Nah, mulai sekarang kau tidak kuizinkan menginjak halaman rumahnya lagi. Dulu dia memang kakak seperguruanku. Karena itu kalian sudah sepantasnya menyebutnya Paman. Tapi, dia sekarang sudah menjadi orang lain. Bahkan orang yang kuanggap bisa membahayakan usaha. Ratih, kalau kau terus menangis begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa menolongmu. Kau harus bicara terang-terangan pada ayahmu. Ratih. Saya tidak apa-apa, Ayah. Saya tidak sakit. Kau seharian tidur di atas pembaringan dan mengeluh kepalamu pusing. Kau juga tidak mau makan. Dan tadi Palastri, temanmu itu memberitahu aku bahwa kau muntah-muntah di sungai ketika sedang mencuci pakaian. Apa itu bukan penyakit? Ada apa dengan perutmu? Tidak apa-apa, Ayah. Kok diremas-remas begitu? Agak mules, Ayah. Biar sajalah. Kok biar sajalah, bagaimana kau ini? Sudah biasa. Nanti juga sembuh sendiri. Bagaimanapun, yang namanya penyakit harus diobati. Saya sudah minum ramuan daun-daunan, Ayah. Nanti juga sembuh. Kau di rumah. Aku akan keluar sebentar. Kemana, Ayah? Ini sudah malam. Jangan banyak bertanya. Aku akan memanggil Nyiwari. Jangan, Ayah. Jangan. Kau harus diperiksa, Nyiwari. Jangan, Ayah. Tidak usah. Nanti juga sembuh sendiri. Bagaimana ini?
Bagaimana kalau ayah sampai tahu? Bagaimana, Nyi? Bagaimana bisa sampai terjadi begini, Wuru? Berat sakitnya? Sakit anakmu ini bisa dikatakan berat, tapi bisa pula dikatakan tidak berat. Tetapi bagaimana aku harus mengatakannya padamu, Wuru? Katakan saja, Nyi. Aku sanggup membayar pengobatannya. Dia anakku satu-satunya. Aku rela berkorban apa saja demi keselamatannya. Sepanjang penglihatanku, anakmu itu jarang pergi keluar rumah. Memang, Nyi. Dia anak yang baik. Paling-paling dia pergi keluar hanya untuk mencuci pakaian di sungai. Memang sekali waktu dia minta izin ke rumah temannya. Tapi itu jarang terjadi. Ada apa, Nyi? Ya, kalau saja anakmu sudah bersuami, hal ini justru merupakan berita yang menggembirakan. Nyi Wari, apa maksudmu, Nyi? Wuru, kau jangan terkejut. Aku terpaksa mengatakan apa adanya. Anakmu Narirati sekarang ini sudah siap memberikan seorang cucu. Sampai jumpa.